Pernyataan sikap ini dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung. Massa meminta DPR membatalkan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Berikutnya, Front Pembela Islam dan sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Rabu siang menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI. Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR RI mencabut pembahasan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dinilai berbau komunisme. Hai guys, sekarang kita sudah berada di rumah Profesor Dr. Aminuddin Kasdi. Nah, ngopi bareng Pak Nas kali ini kita akan menyoroti mengenai isu kontroversial baru-baru ini, yakni rencana pemerintah dalam mengeluarkan rancangan Undang-Undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila, dan BPIP. Nah, kita akan bertanya kepada Prof. Amin ini, kira-kira mengapa rancangan undang-undang yang akan dikeluarkan pemerintah ini ditanggapi miring di kalangan masyarakat, Prof. Amin? Ya. Baik, jadi kan demikian. Mengapa itu terjadi? Ada beberapa hal. Ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam tempo hari RUU HIP, jadi rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, itu pada pasal 3-nya itu menyatakan bahwa Pancasila itu adalah yang berpola pikir ketuhanan. Tapi ketuhanannya itu nggak jelas, ketuhanan yang apa gitu. Kemudian juga kemanusiaan. Kemanusiaan itu ya model apa? Apa kemanusiaan model sosialis, apa model Islam, apa model Indonesia, yang ketuhanan itu juga nggak jelas. Kemudian juga kesatuan Indonesia. Nah, seolah-olah Indonesia itu sudah bersatu, sudah tanpa proses, sehingga tidak ada perjuangan lagi. Kemudian juga demokrasi model apa juga jelas. Nah, kemudian pada pasal 6 dari RUU HIP itu dinyatakan bahwa Pancasila di sini adalah Pancasila yang lahir 1 Juni. Yang kemudian dari Pancasila 5 sila itu diperas menjadi Trisila. Nah, Trisila itu diperas menjadi Ekasila atau gotong royong. Nah, hal ini kan kemudian juga menimbulkan satu pertanyaan dari perasaan-perasaan itu muncul, antara lain adalah istilah berketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini kan mestinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu karena apa? Itu adalah unsur tauhid sebagai pengganti dari kalimat di Piagam Jakarta yang menyatakan bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. Nah, karena itu tidak disetujui oleh teman-teman dari Indonesia Timur, kemudian itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang intinya tauhid. Nah, ini yang terjadi. Kemudian juga tidak dimasukkannya TAP MPRS sebagai satu pertimbangan, konsideran di dalam RUU HIP itu. Padahal kan itu masih berlaku larangan Partai Komunis yang dibubarkan berdasarkan pada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Itu yang tidak setuju. Tapi itu kan kemudian diperbaiki lagi. Yang sekarang ini lagi akan dibahas adalah RUU BPIP. Jadi rencana Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, mengapa ini juga menimbulkan kontroversial? Ya, karena apa? Karena di dalam pertimbangan yang pertama menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia yang hari lahirnya telah diterapkan pada tanggal 1 Juni 45 harus diketahui asal-usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi-generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila dapat ini dan sebagainya. Nah, kita tahu
bahwa Pancasila 1 Juni itu kemudian berkembang. Jadi berkembang menghasilkan naskah Piagam Jakarta, kemudian juga panitia 18 Agustus. Jadi yang pokok itu adalah Pancasila 1 Juni itu. Nah, Pancasila 1 Juni itu sekali lagi itu adalah pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni yang masih merupakan usulan. Jadi masih merupakan usulan bersama-sama dengan pidato dari Yamin. Kemudian juga dari Pak Sutomo. Nah, itu kan masih usulan. Nah, itu belum disetujui sebagai philosophical grounds lah. Jadi filsafat dasar negara atau ideologi negara. Nah, kemudian Pak Rajiman Widyadiningrat itu karena untuk merumuskan itu kan membentuk panitia 9. Panitia 9 itu terdiri dari 4 nasionalis kebangsaan, 4 nasionalis keagamaan, dan 1 dari intelektual Nasrani. Jadi seingat saya yang nasionalis kebangsaan itu adalah I.R. Soekarno, Bung Hatta, kemudian Yamin, kemudian juga Ki Hajar Dewantara. Nah, yang keagamaan itu adalah Haji Agus Salim, Abikun Cokro Suyoso, Abdul Karim Muzakir, dan Abdul Wahid Hasim. Yang Nasrani itu adalah Max Maramis. Nah, mereka 9 itu kemudian membuat draft rencana proklamasi. Mengapa demikian? Karena begini Pak, karena rencana semula Indonesia itu akan diduduki oleh Amerika, sekutu Amerika. Jadi ada tentara sekutu di Amerika yang di bawah komando Pasifik Barat itu di bawah pimpinan Douglas MacArthur. Nah, itu akan langsung menduduki Indonesia. Oleh karena itu di dalam rangka menjemput bola gaya Amerika, maka Panitia 9 itu menyusun Declaration of Independence kayaknya gaya Amerika. Tetapi kan kemudian terjadi perubahan. Pada bulan Mei itu terjadi perubahan karena Jerman menyerah kalah dan melawan sekutu di Eropa itu menyerah kalah. Nah, sekutu itu ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, dan ada Rusia. Nah, karena sudah kalah, maka Rusia itu ikut menyerang ke timur, yaitu ke Jepang. Nah, untuk supaya jangan sampai Rusia ikut nimbrung menyerang Jepang, maka Amerika atau Douglas MacArthur tadi memusatkan perhatiannya tidak lagi akan menduduki Indonesia, tapi langsung ke Jepang. Dari mana itu New Zealand, kemudian ke Papua Nugini, kemudian ke Filipina, dan kemudian ke Jepang. Nah, yang Indonesia diserahkan pada SEATH. Jadi Southeast Asia Command, tentara Inggris yang ada di India. Nah, untuk itu Inggris terpaksa membuat gugus tugas, yaitu AFNI, Allied Force for Netherlands India. Nah, itu kan bukan barang mudah karena kan harus mempersiapkan. Nah, oleh karena itu kemudian pada waktu Bung Karno sama Bung Hatta itu dikeluarkan Soeharto dari Rangas Dengklok, itu kan ke Jakarta, terus pada tanggal 14 Agustus di tengah perjalanan itu mendengar bahwa Jepang itu telah menyerah. Oleh karena itu pada waktu di Jakarta jujuknya di rumahnya Laksamana Maeda itu ya sudah, kita tidak perlu pulang, kita rapat di sini untuk mempersiapkan proklamasi besok. Itu juga tekanan dari pemuda itu begitu. Nah, pada malam itu maka para tokoh itu terpaksa bermalam di rumahnya Laksamana Maeda dan menyusun naskah proklamasi itu, karena naskah yang disiapkan yang berupa Piagam Jakarta itu nggak terbawa. Jadi nggak terbawa. Nah, naskah itu disusun, yang pertama itu adalah Bung Karno sebagai penulis, yang kedua Ahmad Subarjo, yang ketiga itu adalah Bung Hatta. Jadi Bung Karno itu menuliskan, kemudian pada alinea pertama proklamasi itu adalah redaksi yang didiktekan oleh Ahmad Subarjo.
Nah, yang ketiga yang dalam Timur singkat-singkatnya itu adalah redaksi dari Muhammad Hatta. Kemudian ditulis, diketik oleh Said Malik, akan dimintakan tanda tangan atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia banyak. Tapi kemudian diusulkan tidak perlu banyak ngerentep itu, tapi atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini jadi proklamasi ya. Nah, sebelumnya itu kembali pada masalah Pancasila. Sebelumnya itu ada usul dari Bung Karno yang kemudian diringkas jadi Trisila menjadi Ekasila, ada usul Yamin, ada usul Supomo. Nah, ini dirumuskan menjadi pandangan filsafat yang di dalamnya menyebutkan unsur-unsur Pancasila tadi, yaitu di dalam Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu belum cukup. Pada tanggal 10 Juli, jadi pada tanggal 10 Juli kembali panitia kecil ini bersidang untuk menyusun draft Batang Tubuh Undang-Undang 45. Yang komisi tata negaranya adalah E.R. Soekarno, kemudian yang komisi bela negaranya adalah Pak Abi Kusno Cokro Suyoso, yang komisi ekonominya adalah Pak Hatta. Jadi kemudian setelah tanggal 17 akan dibawa paginya itu orang beras itu, kemudian ada laporan kalau teman-teman dari Indonesia Timur nggak setuju akan melepaskan diri, maka kelompok Islam yaitu Pak Abdul Karim Mutakhir, Pak Agus Salim, Pak Abi Kusno dan Pak Abdul Wakil Wasim bersepakat untuk mengubah tidak lagi ketuhanan dengan kewajiban dengan syariat lembaga kemudian, tapi adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan itu dapat terima. Nah, itulah yang kemudian menjadi kesempatan luhur dari para tokoh pendiri bangsa atau politik seperti contoh dalam pembukaan Undang-Undang saat itu. Nah, itu yang Pancasila. Nah, kemudian di samping tanggal 18 itu rapat menetapkan Undang-Undang Dasar, juga menetapkan presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai hari jadi Pancasila. Nah, mengapa tidak 1 Juni? 1 Juni itu baru usul. Nah, kalau kita lihat tradisi Bung Karno yang juga masih mengikuti kebiasaan masyarakat, ya, jadi semua masalah di Indonesia itu di masyarakat itu mesti dimusyawarahkan. Jadi satu contoh misalnya perkawinan, itu kan ada musyawarah keluarga dulu, di anak kita sudah waktunya dapat jodoh, maka dapat dikatakan menerima lamaran gitu ya. Terus kemudian ada lamaran-lamaran. Nah, lamaran itu belum selesai. Kemudian ada musyawarah keluarga kedua belah pihak. Kemudian juga ada musyawarah keluarga mencari hari baik, dan penentuan terakhir yaitu penentuan hari pernikahan atau ijab kabul itu. Ini jadi yang dikatakan sebagai hari jadi itu. Yang 18 Agustus yang 18 itu Agustus menurut Prof. Amin ini ya. Tapi kan gini Prof. Amin, bahwa memang kalimat Pancasila itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 45. Nah, sebenarnya di situ kan tidak ada kata Pancasila. Tidak ada kata Pancasila. Jadi Pancasila ini disebut itu semacam ini omongan saja. Jadi hukum tidak tertulis semacam begitu. Nah, kebetulan pada saat sidang tim PPKI tentang rumusan dasar negara itu, Soekarno itu juga mengajukan rumusan 5, dan dia jelas secara eksplisit menyatakan bahwa rumusannya itu dinamainya dengan Pancasila. Nah, maka dari situlah pada tanggal 1 Juni itu kemudian para pendiri bangsa atau istilahnya tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu banyak yang mengatakan bahwa lahirnya Pancasila. Nah, sebenarnya di sini adalah kata Pancasila yang mengusulkan Soekarno. Kata Pancasila mungkin
itu benar ya 1 Juni Ya, lahirnya kata Pancasila. Ya. Tetapi rumusan Pancasila itu sendiri itu memang antara yang diusulkan Soekarno dengan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memang berbeda. Ya. Oke, nah berbeda. Nah, sebenarnya kan sebelum akan dikeluarkannya RUU HIP ini atau BPIP ini kan peringatan Hari Pancasila selalu 1 Juni, tidak pernah menimbulkan kontroversi. Ya. Nah, kenapa sekarang itu kok menjadi kontroversi? Ya. Jadi demikian. Kalau 1 Juni itu dikatakan sebagai lahirnya istilah Pancasila, ya. Ya, Lahirnya istilah Pancasila loh ya. Ya. Karena Bung Karno sendiri juga menyatakan bahwa 5 sila yang saya sampaikan tadi sebagai philosophical groundsla itu saya minta nasihat pada teman saya ahli bahasa, yaitu disuruh namakan Pancasila. Pancasila. Nah, itu kalau itu sebagai lahirnya istilah Pancasila, ya. Ya. Nah, itu yang mungkin di kalangan sejarawan ya. Jadi atau daya tangkap orang awam bahwa kata Pancasila lalu yang tersusun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga akhirnya disebut Pancasila juga. Ya. Nah, itu seolah-olah sama begitu. Ya. Nah, jadi begini, masyarakat umum menyamakan istilah Pancasila 1 Juni yang dikemukakan Bung Karno itu sama dengan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat itu. Nah, mengapa demikian? Sekali lagi, hari jadi itu kan merupakan satu proses. Jadi dari usul-usul, dari sidang PBPKI, kemudian usul-usul, termasuk usulnya Supomo, usulnya Yamin, dan usulnya Bung Karno, kemudian dirumuskan oleh Panitia 9. Panitia 9 itu juga belum cukup, dirumuskan lagi batang tubuhnya oleh itu tadi. Baru tanggal itu. Nah, memang itu tidak tidak ada eksplisit namanya Pancasila. Yang di dalamnya dalam alinea keempat itu bahwasanya negara yang akan didirikan itu berdasarkan 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dimulai kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan 3. keadilan sosial bagi Indonesia. Nah. Jadi itu tidak ada kata-kata Trisila, Ekasila itu tidak ada. Oke, Prof. Amin, ini sudah. Sekarang berikutnya adalah sisi lain yang disoroti kontroversinya mengapa? Apa? Kalau ya selain itu tadi, jadi penetapan 1 Juni atau 18 Agustus. Lalu sisi lain dari rencana RUU HIP dan BPIP ini. Ya. Jadi kalau yang ditetapkan 1 Juni, jadi ada ada Trisila, ada Ekasila, dan itu gotong royong. Gotong royong itu kan harus bersama-sama, dengan ideologi manapun yang baik. Nah, sekarang ini si ex-PKI itu kan lagi menuntut supaya dapat direhabilitir, direhabilitir dan menuntut adanya rekonsiliasi. Tim baru Undang-Undang KKR tahun 2005 itu sudah dicabut. Jadi ada undang-undangnya rekonsiliasi, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu sudah dicabut. Nah, sekarang muncul lagi. Jadi pada bulan Desember yang lalu itu pernah viral bahwasanya saat itu tengah disusun RUU KKR Jilid 2 yang intinya bahwasanya PKI bisa rekonsiliasi kalau pemerintah, dalam ini Presiden minta maaf pada ex-PKI. Nah, saat ini itu diulang kembali. Bahkan seorang ahli sejarah dari LIPI itu menyatakan bahwa pemerintah harus minta maaf pada ex-PKI. Nah, sekarang ini begini, Pak.
sekarang ini itu diwacanakan. Nah, oleh karena itu kemudian diluncurkan undang-undang HIP itu, di mana yang semula itu di dalamnya tidak ada ketetapan MPR nomor 25 tahun 66 itu sebagai konsideran. Itu kemudian kita didesak. Nah, setelah itu muncul BPIP. Nah, BPIP itu tetap menggunakan dasar itu Pancasila 1 Juni. Nah, kalau kita tetap menyatakan 1 Juni itu, kemudian ada kemungkinan diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila, menjadi gotong royong, maka dimungkinkan ada peluang munculnya ideologi lain selain Pancasila yang dapat bergotong royong. Nah, sekarang ini karena XPKI itu sudah begitu, dan dalam apa kita itu berjuang melawan corona itu seharusnya kan fokus, Pak. Seharusnya fokus. Tapi justru tiba-tiba muncul RUU KKR jilid 2, muncul RUU HIP, muncul direvisi menjadi RUU BPIP. Nah, kemudian juga muncul lagi di dalam media sosial itu bahwanya pendidikan agama diintegrasikan menjadi pendidikan kewarganegaraan. Muncul lagi bahwasanya di dalam kurikulum madrasah itu mulai dari ibtidaiyah sampai aliyah itu bahasa Arabnya dikurangi, kemudian diberi bahasa Mandarin. Jadi kan ada kekhawatiran masalah itu. Jadi satu masalah itu belum selesai, kemudian bertubi-tubi datang masalah lain. Nah, ini jadi seolah-olah kita itu ditusuk dari belakang, sama dengan 65, Pak. Kan begini, ini Prof. Amin. Jadi masyarakat awam sendiri masih banyak yang mengatakan, apakah benar PKI itu akan bangkit? Kelihatannya sudah tidak mungkin. Rusia pun sekarang juga sudah kapital. Sedangkan Cina sendiri itu hanya ekonominya saja yang ekonominya sudah kapitalis. Hanya pemerintahnya saja yang komunis. Tapi apakah ini masih dikhawatirkan ini yang muncul? Apakah hanya ini saja, pikiran negatif saja? Atau halusinasi gitu saja ya. Ya, baik. Ya. Jadi memang tidak kurang menyatakan bahwa munculnya PKI itu adalah sebagai hantu, itu ada, Pak. Ya, hantu itu. Nah, begini kan kita dapat melihat gejala-gejalanya. Jadi satu, tempo hari ada PRD. Partai Rakyat Demokratik, ya itu. Kemudian yang kedua ada muncul Pak Pernas, Partai Pembebasan Rakyat Nasional, dengan tiga semuanya yang alat PKI itu dapat dicegah. Nah, kemudian juga muncul revisi dari mata pelajaran sejarah yang semula itu dulu adalah pemberontakan teritorial PKI, kemudian direvisi menjadi tragedi nasional tanpa mulia dan pelanggaran HAM berat. Itu ada itu dari kurikulum 2004 ada yang kurikulum kompetensi. Nah, ini mengapa demikian? Karena undang-undang HAM-nya sudah siap. Jadi undang-undang HAM untuk menjerat si pelanggaran tahun 65 itu sudah siap. Kemudian juga pengadilan HAM-nya sudah ada. Nah, kemudian undang-undangnya undang-undang KKR itu juga ada. Tapi alhamdulillah itu dapat dibatalkan dan dicabut. Kemudian juga pemerintah ini sudah mengadakan rapat koordinasi, Pak. Saya ikut di dalam rapat koordinasi itu di Mengko Kesra yang waktu itu dipimpin oleh Pak Profesor Dr. Alwi Siap di Mengko Kesra. Intinya bahwasanya memang GTK itu ada. Nah, kemudian yang kedua ya bahwa kalau misalnya peluru dalam senapan itu ditembakkan,
kalau satu tembakan korbannya 1 atau 2 Pak. Tapi kalau kurikulum ditembakkan itu kan korbannya menjadi satu generasi, satu periode, kan jutaan lah itu. Nah itu kemudian diubah lagi, kurikulum 2004 itu dikembalikan pada kurikulum 94 itu. Nah kemudian juga ada class action, jadi di mana SPK itu menuntut adanya rehabilitasi, kompensasi dalam bentuk class action. Itu sudah disidangkan di Pengadilan Jakarta Pusat. Nah kebetulan akhirnya ketua itu kan jamaah Pak Amin di Masjid Negeri. Nah, pada waktu itu kita tanya, loh Pak, ini kok tampaknya sudah mau dikabulkan. Oh iya Pak, alasan kemanusiaan. Loh, kalau itu misalnya pengkhianatan, masuk yo bisa kemanusiaan. Nah, itu kemudian beliau saya beri bacaan buku Kudeta 1 Oktober oleh Dr. Miroklam sama menyingkap kapitalim. Ternyata dia menyadari, kemudian itu dibatalkan. Nah, kemudian Bappenas juga diadang di mana-mana. Nah, terus nggak jadi. Nah, sekarang ini muncul RUHIP yang memberi potensi pada munculnya itu. Nah, pada munculnya komunisme itu. Jadi gini ya, Prof. Jadi kontroversi masyarakat tentang rancangan undang-undang HIP dan BPIP itu dikhawatirkan memberi peluang terhadap bangkitnya kembali paham komunis di Indonesia. Peluang dan ruang. Peluang dan ruang. Hai guys, saya kira itu ngopi bareng kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada kajian-kajian yang lain. Ya, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.